Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Nah, apa kabarnya? Pasti luar biasa semua ya. Kak Amel, apa kabarnya? Luar biasa Kak Samuel. Oke, kalau luar biasa berarti kita semuanya sukacita dan Kak Samuel dan Kak Amel berdoa biar kita semuanya tetap sehat ya. Yes. Nah, kita akan mulai kebaktian kita pada hari Minggu ini. Kita sama-sama mengucap syukur ya Kak Amel karena Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Mari katakan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Nyanyi sama-sama ya di rumah ya. Yo. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari lirik semua, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami masih sehat, papa mama kami masih boleh bekerja, sekolah kami sudah Engkau pimpin dengan baik walaupun secara online Tuhan. Tapi biarlah kami tetap mengucap syukur karena kami punya Allah yang baik seperti-Mu. Sekarang kami akan mengangkat pujian kami akan bertepuk tangan, kami akan menyanyi buat kemuliaan nama Tuhan, dan kami juga akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan, Tuhan senang atas setiap ibadah kami. Terima kasih Roh Kudus jagai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kami masih semangat memuji nama Tuhan. Masih. Karena kita akan menyambut Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus dengan pujian-pujian kita ya. Siap nih Tuhan? Siap. Oke. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan Dia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia, mulia namanya, mulia namanya. Amin. Kita tidak pernah atau tidak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Betul. Karena Tuhan atau Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Karena itu kita nyanyikan sama-sama pujian Jangan Lelah. Siap-siap ya, sama-sama katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa? Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi Jamil. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa? Yeay. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, amin. Nah, kita akan mempersiapkan persembahan kita seperti biasa, adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti bisa dititipkan ke papa mama kalau sudah kebaktian bersama, atau nanti ketika kita boleh ibadah bersama-sama ya. Nah, nanti Kak Amel yang akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Oke adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, buat kedua orang tua kami juga Bapa. Sekarang tiba saatnya kami memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang berkenan Tuhan atas persembahan kami ini. Kami mau memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita akan mempersiapkan dari kita ke Amel untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bersama-sama. Aku siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh ya adik-adik, biar kekuatan kita dari firman Tuhan saja. Yo, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mari kita bersama-sama firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Tuhan penolong itu, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu, kami masih boleh memberikan waktu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan memberikan perhatian kami sepenuhnya terhadap pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan kami perhatian, Tuhan berikan kami fokus, memberikan kami hati yang mau mendengar, hati yang tidak mau sibuk sendiri, dan biarlah benih firman dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk Bu Dwi yang kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bu Dwi Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera selalu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Pasti sukacita ya. Nah, kalian selama di rumah, apakah sudah menggunakan waktu dengan baik? Mari kita dengarkan firman Tuhan yang bertema waktuku terbuang percuma. Di situ ada tanda tanya. Apakah waktumu di rumah terbuang percuma atau tidak? Karena kalian selama ini masih di rumah, tidak masuk sekolah kan, meskipun sekolahnya secara online. Apakah waktumu terbuang percuma? Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari anak-anak, kita akan lihat gambar jam, lalu ada suaranya, detikannya, perhatikan dengan baik. Nah anak-anak, ketika kalian mendengarkan suara detik jam, ya waktu 24 jam Tuhan berikan dalam satu hari. Apakah kalian sudah menggunakannya dengan baik? Ibu mempunyai sebuah ilustrasi, ada beberapa batu besar dan batu kecil.
Ya, batu besar ini melambangkan hal-hal yang penting yang bisa kalian lakukan. Kemudian batu kecil melambangkan hal-hal yang kurang penting yang juga bisa kalian lakukan. Nah, sekarang mana yang kalian pentingkan dulu? Hal yang penting atau hal yang kurang penting? Kalau kita mengutamakan hal yang penting, mari kita akan masukkan dalam sebuah wadah. Wadah ini melambangkan satu hari, ya. Nah, hal yang penting apa saja? Membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan hal yang baik, membantu orang tua, suka menolong, rajin belajar, selalu mengikuti Zoom ketika sekolah, dan sebagainya. Nah, kita masukkan. Ini hal-hal yang penting yang kita utamakan. Baru kemudian hal yang kurang penting kita masukkan ini batu-batu kecilnya, ya. Contohnya hal yang kurang penting, bermain terus, tidak berhenti, bermain gadget terus, ya, tidak pernah berhenti. Tidur, nggak mau bangun, kalau dibangunin nggak mau. Lalu egois, suka nakalin orang lain, suka marah, dan sebagainya. Kita masukkan ke dalam sebuah wadah ini. Lalu kita tutup. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita tutup, wadah ini bisa ditutup dengan rapi, ya. Nah, sekarang sebaliknya kita akan mengulangi, kita buka lagi, ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sebaliknya. Kalau kita mementingkan hal-hal yang kurang penting terlebih dahulu, seperti tadi, ya, suka nangis, malas, suka mengganggu adik, bermain terus, misalnya tidak mau berhenti, tidur, kalau tidak dibangunin nggak bisa. Nah, kita utamakan hal-hal yang kurang penting. Kita masukkan dalam wadah. Kemudian hal yang penting itu yang terakhir. Baca firman-Nya terakhir, berdoa terakhir, belajar terakhir, menolong orang lain terakhir, menolong orang tua terakhir. Nah, apa yang terjadi ketika kita masukkan ke dalam wadah ini? Coba anak-anak, apakah bisa ditutup dengan baik wadahnya? Oh, tidak bisa. Ya, berarti hal-hal yang penting tadi tidak bisa kita lakukan semua. Tapi berbeda dengan yang pertama tadi. Ketika kita mengutamakan hal yang penting, ketika kita masukkan batu besar terlebih dahulu, tadi bisa ditutup dengan baik, ya, dengan rapi. Sedangkan ketika kita mementingkan hal-hal yang kurang penting, ternyata hal-hal yang penting itu terabaikan. Bagaimana dengan kalian? Nah, anak-anak, mari kita akan simak video klip di bawah ini tentang Paulus dan Silas yang menggunakan waktunya dengan baik dan luar biasa. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus,
Aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Bagaimana filmnya? Bagus bukan? Paulus dan Silas adalah contoh orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik. Mengapa, anak-anak? Ketika mereka berada di penjara Filipi, dia tidak hanya tidur bengong ya, tetapi dia melakukan suatu hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika berada di penjara Filipi? Yaitu dia memuji Tuhan. Dengan luar biasa dia memuji Tuhan dan memuji Tuhan sehingga terjadi keajaiban ya. Kemudian yang dilakukan oleh Paulus dan Silas juga adalah menyelamatkan orang lain. Dalam hal apa dia menyelamatkan orang lain? Ketika kepala penjara Filipi itu melihat ya pintu gerbang penjara terbuka ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan.
kepala penjara Filipi sangat ketakutan. Mengapa ketakutan? Dia pikir, wah, semua orang yang ada di penjara sudah keluar. Lalu dia mengambil pedangnya, dia mau menghunus pedangnya dan mau meletakkan ke perutnya. Tetapi Paulus dan Silas berkata, hei kepala penjara, jangan bunuh dirimu. Lah, selamatkan dirimu, kami semua masih berada di sini. Anak-anak, Paulus dan Silas mau menyelamatkan orang lain. Selain itu, setelah kepala penjara Filipi tahu ya siapa sebenarnya Paulus dan Silas itu, lalu Paulus dan Silas menceritakan firman Tuhan kepada kepala penjara Filipi. Bukan hanya kepala penjara saja, tetapi seluruh anggota keluarganya juga mau mendengarkan firman Tuhan dari cerita firman Tuhan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nah, sekarang kalau kita sudah belajar dari Paulus dan Silas dalam menggunakan waktu dengan baik, apa yang harus kalian lakukan untuk mengisi waktumu sekarang ini? Ya, karena kamu kan sering banyak di rumah, tidak ada yang mengawasi, mungkin orang tuanya kerja, tidak ada bapak ibu guru yang mengawasi karena kalian tidak sekolah. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Jangan lupa, yang pertama, ya, kalian harus lakukan apa? Berdoa. Waktumu kamu gunakan untuk berdoa. Jangan lupa juga membaca firman Tuhan. Anak-anak, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu harus kalian utamakan. Kemudian kalian juga harus belajar, ya. Belajar mungkin lewat Zoom yang ada di rumahnya masing-masing sesuai dengan jadwal di sekolahnya masing-masing. Kalian belajar dengan baik, dengarkan apa yang Bapak Ibu guru ajarkan di situ. Nah, selain itu, kalian juga jangan lupa membantu orang tua. Apa yang harus kalian bantu? Misalnya mencuci piring, ya, setelah makan kalian mencuci piring sendiri. Nah, kemudian membantu ibu, ya, mungkin ada ibunya yang tidak memiliki mesin cuci, ya, harus mencuci pakai tangan. Apa yang kalian lakukan? Jangan cuma bengong, lihat aja, tapi bantu orang tuanya mencuci baju. Nah, selain itu, kalian boleh bermain anak-anak, ya. Tidak boleh tidak bermain, kalian juga boleh bermain. Bermain apa? Bermain hal-hal yang menyenangkan. Jadi jangan gadget terus yang dimainkan, jangan game online terus yang dimainkan. Nanti waktumu habis di situ. Ya, demikian anak-anak firman Tuhan yang bisa kalian pelajari hari ini. Mari kita berusaha mengisi waktu kita dengan baik 24 jam. Jangan disia-siakan. Tetapi apa yang harus kamu lakukan? Yaitu pergunakan waktu yang ada dengan mengisi hal-hal yang penting terlebih dahulu. Mengutamakan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Setelah itu hal-hal yang mungkin kurang penting, ya, bermain boleh, tetapi jangan terlalu lama. Tetapi kamu juga harus mengusahakan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Setuju anak-anak? Oh, kalian semuanya pasti setuju, ya. Kalau setuju, mari kita akan berdoa. Silakan anak-anak tutup mata, tangannya dilipat, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kami supaya kami menggunakan waktu kami yang ada selama 24 jam ini. Karena kami sering di rumah, ya Tuhan, tolong supaya kami bisa mengatur waktu kami dengan baik, supaya hari-hari yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan tidak terbuang percuma. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.